Oke, Sobat Horor Indonesia dimanapun Anda berada, kembali lagi kami Jendela Usang bersama Pak Denano di sini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kami. Gimana Pak Denano? Kabarnya Pak Denano? Baik, Sehat Pak Denano? alhamdulillah. Oke Pak Denano, dengar-dengar nih di sini ada sebuah makam Pak Denano. Ya, makam keramat. Makam keramatnya itu siapa Pak Denano? Kok beda ya dari cara bangunannya itu beda gitu sama yang lain? Itu siapa Pak Itu Denano? Pangeran Walipapak. Walipapak siapa itu Iya. Pak Denano? Kata itu mah masih kerabat yang di Pesing, siapa namanya? Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Masih kerabatnya. Itu apakah teman perguruan, apakah masih saudara, apa gimana tuh Pak Denano? Kerabat ya, mungkin saudara lah. Saudara ya, Saudara. Masih kerabat, itu aslinya orang dari Kulon itu. orang dari Kulon. Orang dari Banten. Dia tinggal di sini, apa singgah di sini, apa gimana Pak Den? Bukan tinggal di sini, itu petilasan namanya, cuman persinggahan. Singgahan. Persinggahan. Mungkin dia mampir ke sini. Mampir. Iya. Buat mampir dia kalau lagi kemana gitu. Nah itu Pak Denano tahu nggak? Ini kita akan kulik sedikit tentang sejarahnya Walipapak tuh. Dia sebenarnya siapa Pak Denano? Apakah ulama kah atau siapa kan Pak Denano? Iya, katanya ulama penyebar agama Islam. Yang beragama Islam di wilayah sini, Wilayah Banten dulu. wilayah Banten. Kalau meninggalnya tahun berapa di Pak Denano? Meninggalnya pada Nano kurang tahu, itu udah lama sekali. Lama sekali. Pada di sini tuh makamnya udah ada. Pak Denano di sini kan udah 29 tahun nih Pak Denano. 29 tahun, Berarti iya. itu kuburan atau petilasan sudah ada. Udah ada Udah ada. rumahnya, udah dibikin rumah. Sudah dibikin rumah. Nah, semenjak itu banyak apa Denano yang ziarah ke situ? Banyak orang-orang dari mana, dari Madura, dari mana aja, dari Jawa, dari mana aja, banyak tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat. Kalau hari-hari besar misalkan kayak Maulid Nabi, terus kayak tahun baru Islam itu banyak apa deh? Banyak, bahkan ada orang yang sering bikin bawa nasi kuning. Bawa nasi kuning Iya, ke dalam ke dalam makamnya? makam. Katanya untuk ini ngucapin syukur apa gimana, misalnya orang sakit sembuh. Oh Ya, syukuran. kemarin syukuran. Pernah ada hal-hal yang aneh nggak Pak Denano di Pernah. itu Di dalam di dalam? temen Pade Apa Nano, gitu Pak Denano? temen Pade ceritanya pengen minta nomor di Ada dalam. nomor di dalam. Yang satu takut di dalam ada apa, nenek-nenek Sosok gigi, nenek. nenek-nenek giginya ompong, lagi itu nginang, takut. Yang Yang itu apa satu tuh Pak Denano? nginang itu yang siri Oh nyiri. nyiri. Yang satu keluar nggak berani, yang satu Berarti di dalam aja, tinggal sendiri tuh di di dalam. dalam sendiri. Habis itu anak kecil di depannya joget-joget di Anak dalamnya. kecil itu siapa Denano? Apakah tuyul kah atau Kemungkinan kata temen sih tuyul. tuyul? Banyak tuyulnya, ada 5. Ada 5 Ada tuyul. 5. Yang temen Pade nggak kuat, ditakutin keluar malam-malam, itu jam 1 malam, Itu malam apa Pak Denano? malam Jumat. Malam Jumat Kliwon kah atau malam Jumat? Malam Jumat apanya Pade kurang tahu, pokoknya malam Jumat aja. Malam Jumat. Itu yang satu dapet nomor, Dapat nomor. dapet dipasangin keluarnya 01. Kata temen Pade kan 01 setan, itu dapet dipasangin. Yang satu nggak dapet, Itu nggak lari, dapet. takut. Itu takutnya sama nenek. Oh si nenek itu. Iya, lagi nyiri. Sendiri. Terus selain teman Pak Denano minta nomor itu ada kejadian apa lagi Pak Denano? Oh, kejadiannya lagi habis minum mabok, tidur di situ. Itu siapa Pak Denano? Itu warga sini atau Warga sini, warga asli. sini asli? Nggak boleh tidur di dalamnya. Oh itu setelah dia minum kan mabok ke Pak Denano, Ya, dia masuk ke dalam, tidur di dalam. dilempar keluar, Dilempar keluar aja. Dilempar keluar. Nah, itu siapa yang melempar tuh ke Pak Denano? Orangnya nggak ngeliat, tahu-tahu dilempar ke gubrak aja keluar itu. Terus dia lari pulang. Lari pulang. Besokannya cerita nggak ke Pak Denano? Cerita, Cerita. saya tidur semalam, siapa yang lempar saya, dikeluarin, nggak boleh tidur di situ. Nggak tahu, kamu lagi mabok tidur di situ, nggak boleh. Itu kan makam inian keramat, nggak boleh tidur orang mabok. Itu kan buat berdoa. Mungkin maksudnya dia di sana
harus yang baik-baik Pak Nano. Iya, harus Bisa yang meminta hajat yang baik-baik ya. baik-baik. Kalau untuk ini nggak Nggak dikasih. dikasih. Selain itu ada lagi nggak Pak Nano? Yang minta nomor sama yang teman Pak Nano? Ada. Apalagi Baru mau masuk disamber kelelawar, baru mau masuk disamber Sambil kelelawar, kelelawar. tapi nggak boleh. kelelawar lihat. itu bentuknya gimana Pak? Apakah Kelelawar besar? gede kalong, kayak Kalong. kalong gede. Itu jam Itu berapa Pak? Jam 10 malam. Jam 10 malam. Ada mau minta sesuatu mungkin nggak dikasih, nggak boleh masuk, nggak dikasih masuk. Dicegat tuh sama kelelawar, nggak boleh masuk. Setelah itu, setelah dia melihat kelelawar itu, dia gimana tuh Pak? Nggak jadi masuk, pulang. Dia masuk pulang. Pulang. Oke Pak Deno, setelah Pak Deno tadi ceritain yang sosok penampakan itu, mungkin kalau yang saya tangkap ya, menurut saya itu mungkin bisa jadi penjaga makam keramat itu ya Pak Deno ya. Mungkin. Ada nggak Pak Deno menurut cerita warga sekitar nih, terutama sesepuh-sesepuh di sini ya, ada nggak ya pernah melihat sosok pangeran tersebut Pak Deno? Ada, sering yang diliatin. Dia naik kuda putih. Naik kuda putih, Orangnya gede tinggi, pakainya hitam-hitam, pakaian hitam-hitam, kayak pakai jubah begitu. pakai juga gimana? Pakai jubah hitam, pokoknya Juga hitam-hitam. hitam, Pakai ikat kepala hitam juga, hitam kepala semua. hitam, cat kepala mungkin seperti Seperti sorban kali warnanya. apa namanya? Peci hitam, Peci itu hitam, kain kayak peci gitu. Kayak peci ya. Nah, itu sekitar tahun berapa tuh Pak Deno? Lihat ya, Lihatnya. 2017-an lah Pak Dek. Berarti belum lama ya Pak Deno? Lama. Itu ada kejadian apa Pak Deno? Pak Deno sampai mereka tuh bisa melihat sosok itu, apakah ada peristiwa-peristiwa penting kah sampai mereka tuh bisa melihat gitu? Oh, itu namanya Ibu Idin. Ibu Itu Idin. Ibu Idin sering keluar malam. Hmm. Oh, ada kuda siapa nih putih naik kuda di sini, kudanya diikat. Orangnya masih ke dalam. Kira-kira melihat itu di mana Pak De? Di depan pangeran, kudanya diikat di pohon. Di pohon yang pas berarti persis di depan makam pangeran. Pangeran itu. Hanya Ibu Idin aja yang Ibu Idin yang sering dilihatin, Ibu Idin. Itu Ibu Idin pernah cerita ke Pak Nano? Sering cerita. Berapa kali dia lihat? Sering, Ibu Idin sering melihat. Pokoknya itu kuda kok setiap Jumat ada orang naik kuda malam-malam. Berarti Orangnya gede tinggi. terdengar dong misalnya suara tapak kudanya kedengeran. Kedengeran, Ibu Idin tahu nih kuda siapa diikat. Ibu Idin lihat. Kalau pada sendiri belum pernah lihat malah. Oh pada sendiri belum pernah lihat. Yang Tapi sering pengen ganti nggak Ibu untuk Idin. ngelihat sosok pangeran itu? Pengen kan pengen kenalan juga. Juga. Iya. Karena mungkin Cuman pada belum dikasih lihat. mungkin karena pada itu Iya. terkesima sama sosok, mungkin dari segi kesolehannya dia mungkin ya. Mungkin juga. Nah itu si Ibu Idin itu saat melihat sosok pangeran itu pasti kan cerita sama Pak Ade nih ya. Cerita kalau pagi itu, pasti cerita. Pernah nggak dia ada keinginan untuk nyamperin itu si pangeran, kayak penasaran gitu, pengen Ya itu nyamperin liatin gitu. terus, liatin kudanya, kuda siapa, diketik kok malam-malam naik kuda. Kudanya gede tinggi putih, Tinggi putih. orangnya hitam-hitam pakai baju hitam. Terus Bu Idin cerita nggak itu kuda apa jalannya atau berlari itu ke arah mana gitu? Apa cuma di situ aja Pak De? Pas diikat aja taunya, Pas diikat tahu-tahu aja. datang diikat. Datang diikat. Iya. Kok kudanya orangnya nggak ada, cuman orang kedengeran naik kuda. Pasti nyampe di situ Ibu Idin ngeliat orangnya masih ke dalam. Kuda siapa malam-malam lihat kuda. Ibu Idin namanya itu yang sering lihat, Ibu Idin pasti liatin. Kalau warga lain belum ada yang lihat Pak De Nano. Warga lain belum. Mungkin yang Itu sesepuh dulu, mungkin yang pernah tinggal di Oh, almarhum Kong Gerus ya. almarhum Konggerus. Almarhum Kong Gerus banyak dikasih pegangan Bagi kasih pegangan sama sama orang di dalam. orang di dalam. Berarti Konggerus itu apa? Kuncen dulu. Kuncen. Kuncen dulu di sini paling lama. Nah, itu Pak De yang dari itu kan berarti sekarang belum ada kuncennya nih. Udah ada gantinya Pade Udah Mariono. ada. Oh, Pade Mariono. Mariono. Pade Mariono. Yang dikasih ke Konggerus tuh berupa apa tuh? Pulpen. 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 Bentuknya gimana tuh? Bentuknya pulpen, dalamnya pisau. Dalamnya pisau. Pisau. Itu Kayak keris gitu Kayak keris. lakukannya. kira-kira panjangnya sama? Panjangnya 1 jengkal lah kayak Satu pulpen. jengkal 1 sini ya? jengkal ya.
Itu malam-malam. fungsinya apa tuh Pak Dina? Oh, kata Kong Dru sih itu keris, namanya apaan, ki brojol apa kalau untuk ngelahirin orang yang susah biar Oh, gampang. untuk mempermudah orang yang melahirkan ya. Orang lahiran namanya ki brojol. Di brojol. Iya. Nah, semenjak Kong Gerus itu meninggal, itu keris tetap disimpan sama dia atau diturunkan ke apa, ke mungkin ke anaknya atau ke cucunya, Ke anak mantu. ke anak mantunya. Anak mantunya Berarti sampai sekarang masih ada masih digunakan sama mereka. digunakan. Nah, itu ada ritual-ritual khusus nggak Pak Diano? Misalkan kan ini kayak tahun baru Islam, misalkan orang itu kan ada beberapa suku yang budayanya itu mencuci keris, itu Oh, seperti itu ini nggak Pak? masih Masih. suro namanya itu. Oh, suruhan ya. Tiap bulan suro. Oke Pak Diano, saya sebenarnya sih masih penasaran nih sama yang apa, yang ritual tadi Pak Diano, yang apa sih, yang minta nomor, terus Oh, yang itu. memberikan apa, nasi kuning. Nah itu mereka tuh ritualnya tuh ngapain aja Pak Diano selain itu? Oh, itu Apakah ada doa-doa khusus kah di situ? enggak, cuman ya tahlilan biasa aja. Tahlilan Itu biasa. bersyukur karena sakitnya sembuh. Sakitnya sembuh. Terus ngasih ke pangeran tuh nasi kuning. Selain itu ada nggak lagi Pak Diano, selain minta kesembuhan terus sama hajat-hajat yang lain? Misalkan nih pengen Minta jodoh. minta jodoh Ya gitu. bisa. Minta jodoh. Pernah ada gitu Pak Diano? Sering. Sering. Tiap malam Jumat. Kalau Jumat itu Iya. rata-rata yang datang ke situ yang minta jodoh laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Jarang perempuan. Itu pendatang dari, maksudnya ziarah yang pendatang dari luar atau warga sini? Warga sekitar aja, Warga tetangga. sini. Tapi pernah ada yang ini nggak? Misalkan pada malam itu dia meminta hajat untuk dimudahkan jodoh. Terus setelah itu ada nggak yang terkabul gitu? Ada, bahkan ada sering nggak punya anak. Terus Oh gitu, yang tiap nggak punya malam anak. Jumat wirid Jumat itu wiritan akhirnya dikasih di dalam makam makam itu. pangeran. Itu wiritannya berapa lama Pak deh? Ya sekitar 1 jam lah. 1 jam. Dari jam 11 sampai jam 12 Sendiri dia wiritan. sendiri sama suaminya. Oh, Sama suaminya. sama suaminya. Suaminya. Berarti suami istri di dalam itu ya? Ya Sambil sekarang udah wiritan. dikasih anak. Udah kasih. Iya. Kira-kira keturunan berapa tuh tadi? Satu apa lebih dari satu? Bisa lebih dari 1. Lebih dari satu. Nah setelah dia diberikan keturunan, dia kan berdoa nih minta Iya. hajat untuk diberikan keturunan. Nah, setelah orang itu apa, suami istri itu diberikan keturunan ya kan, berarti udah terkabul nih ya. Iya. Nah, itu orang masih rajin nggak ziarah ke situ? Masih Masih bawa nasi kuning. bawa nasi kuning, Iya, mungkin dia mengucapkan terima kasih kali. syukuran kali ya Bro. Syukuran. Sempat ketemu sama Pak Dinano nggak? Sering. Sering. Pasti kalau di situ ketemu. Kan yang bukain pintu saya. Oh gitu. Oke, terus selain itu ada apa lagi Pak Dinano, ritual, misalnya ritual apa aja yang gitu? Oh, tiap malam Jumat pada yasinan aja. Tiap malam Jumat pasti ada yang yasinan. Yasinan. Itu warga sekitar, Warga jauh dari Kapuk, Dari Kapuk. ada yang dari luar Pulau Jawa nggak? ada, Oh, dari Madura. Dari Madura. Selain 3 dari hari 3 malam. 3 hari 3 malam di sini. Iya, Berarti dalam. tinggal di dalam kuburan itu. Iya, makan ditawarin makan nggak mau, minum nggak mau. Seperti berarti semacam puasa gitu ya. Iya, dalam begitulah puasa. Nah, Pak Dinano sempat ketemu nggak sama orang itu? Ketemu, Pak Dinano ngobrol gitu. kan ngobrol tawarin rokok nggak mau, makan nggak mau. Makan nggak mau, minum pun nggak mau. Nggak mau. Itu kalau dia seperti misalkan mamak ya, seperti buang hajat itu kan 3 hari 3 malam ya. Iya. Kayak buang hajat gitu gimana? Biasa keluar. Biasa keluar. Makanya saya tawarin, Mas minum dulu. Enggak, lagi puasa. Lagi puasa. Iya, bilangnya lagi puasa. Kalau biasanya tuh adab-adabnya gimana sih pada Dinano kalau mau apa ziarah ke situ, apakah harus suci kah dari wudu, suci kah dari najis gitu, misalkan harus berwudu dulu atau mandi besar, harus ya? namanya kan suci. Pangeran ke pangeran ke makam harus suci. Suci ya. Sama aja kayak kita mau sholat, harus bersih. Pernah nggak Pak Dinano ada kejadian nih, ada orang yang datang ingin niat mau ziarah tapi dalam keadaan kotor gitu, pernah nggak Pak Dinano? Nggak belum pernah. Belum pernah ya. Rata-rata yang di situ pasti
berwudu dulu. Berwudu dulu. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada suara noise. Mungkin di sini banyak kambing dan domba karena mengingat sudah dekatnya hari Idul Adha. Bagi teman-teman yang ingin ziarah, boleh datang ke tanah wakaf pemakaman di Kampung Muk. Alamatnya ada di Jalan Dan Mogot, kilometer 11, RW 4, RT 7 ya, Pak Dinano ya? Iya. Sini ternyata ada makam sosok pangeran yang bernama Wali Papak. Ya, jadi teman-teman boleh ziarah, tentunya dengan adab-adab yang harus diperhatikan seperti suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Oke, tetap stay tune di channel kita Jendela Usang. Yang belum like, subscribe, komen, silakan untuk mampir ke channel kita. Bagi yang telah subscribe, kami berterima kasih sebanyak-banyaknya karena telah memotivasi kami ingin terus berkembang dan maju. Oke, sekian dari kami. Salam horor Indonesia.